Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar? Today we're gonna continue from our last week first video. I think kita akan melanjutin video pertama kita dari minggu kemarin. It's still about halal or haram. Ini masih tentang halal or haram. Ini adalah chapter kedua dari yang kemarin udah kita pelajari. So today we're gonna continue to learn about the first question. Is all the vegetations halal to be consumed? Is all the vegetables halal to be consumed? Apakah semua jenis tanaman itu halal untuk dikonsumsi? Jawabannya adalah no, enggak. Only types of vegetations which safe and healthy to be consumed by human. Jadi, enggak semuanya halal. Yang boleh dimakan, yang halal dimakan hanya jenis-jenis tanaman yang itu aman dan sehat untuk kita konsumsi, maka itu boleh dimakan. Tapi kalau misalnya itu nggak baik untuk kita, misalnya nih Hayan, dia tiba-tiba makan pohon bambu. Dia kan bukan panda ya. Jadi dia bakal sakit perut kalau dia makan pohon bambu. Jadi itu nggak boleh, itu haram buat dia. Oke, next. 5 things Muslim has to avoid. Jadi apa aja sih jenis-jenis makanan yang harus kita hindari? There's 5 of them, ada 5. The first thing is najis. Yang pertama adalah sesuatu yang najis. Misalnya darah yang dibekukan, apa yang namanya kayak DD atau apa gitu. Aku pernah lihat di pasar ada orang ngejual kayak gitu di Jombang. Padahal di Jombang kan mayoritas Muslim ya. Tapi masih ada yang ngejual kayak darah yang dibekukan gitu. Dan bangkai binatang. Jadi nggak boleh nih misalnya Meme punya ayam, udah mati karena sakit panas ayamnya. Tiba-tiba sama dia, sayang nih kalau mau dikubur, aku opor aja deh. Itu nggak boleh karena ayamnya udah jadi bangkai. Nggak boleh dimakan karena hukumnya najis. And the second, yang kedua adalah terkena najis. Jadi sesuatu yang halal, tapi dia terkena najis. Misalnya, telur yang nggak dicuci. Kan kamu tahu kan, telur itu kan keluar, telur ayam itu kan keluar dari anusnya ayam. Jadi ketika dia keluar, dia melewati pup dan segala macam. Jadi saat dia keluar, telur itu hukumnya najis. Ya kan? Jadi saat kamu mau masak telur, dicuci dulu cangkangnya sampai itu bersih. Baru kamu goreng. Karena apa? Kalau misalnya kamu nggak nyuci dulu, ketika kamu habis nyentuh itu telur, nyentuh cangkangnya yang najis, terus kamu buka kan, kamu pecah, kan kamu nggak tahu, siapa tahu cairan telur itu nempel di jari kamu dan bakteri-bakteri dari pup yang udah kering, yang nempel di cangkang itu akan masuk di telur kamu. Ew, kamu nggak mau kan makan bakteri dari pupnya ayam? So, cuci dulu. Atau sayuran yang tercampur kotoran. Misalnya nih, Sofi mau makan tumis kangkung. Tiba-tiba tumis kangkungnya kena pup cicak. Dia nggak apa-apa lah dikit ini. Dia campur malah biar sedep. Nah, itu nggak boleh karena dia udah terkena najis. Terus gimana dong caranya Ustazah kalau misalnya Sofi mau makan tumis kangkung tapi ada pupnya cicak. Jadi yang terkena pup cicak, sayuran tumis kangkungnya yang terkena pup cicak tuh kamu ambil, kamu buang. Yang lain yang nggak terkena itu masih boleh dimakan. Gitu. And the third, yang ketiga adalah sesuatu yang memabukkan. Misalnya minuman keras dan tumbuh-tumbuhan yang mengandung narkotika. Itu nggak boleh. Jadi misalnya air putih kan halal kan. Terus tiba-tiba sama Sultan coba-coba deh dicampur bir bintang gitu, jadinya kan memabukkan, itu nggak boleh. The fourth is, yang keempat, membahayakan, seperti sayuran yang beracun atau daging yang sudah tidak layak konsumsi. Jadi misalnya Fawas habis kurban kan, dia kan dapat daging tuh, disimpan dagingnya sampai 200 abad. Nah 200 abad kan dia udah nggak jelas tuh, dagingnya udah jadi berjamur, berubah warna, berubah bentuk. Mungkin dia berevolusi menjadi sesuatu yang lain tuh sama dia dimakan. Itu udah nggak boleh karena itu udah nggak baik, itu udah nggak layak dikonsumsi. And the fifth, yang terakhir adalah berkaitan dengan hak orang lain. Jadi seperti makanan yang dihasilkan dari uang yang tidak halal atau cara yang tidak halal. Jadi misalnya Hafiz pengen makan onde-onde kan, karena dia nggak punya uang, ngambil di loker temennya onde-onde. Nah itu nggak boleh karena itu meskipun onde-onde halal, karena itu bukan haknya Hafiz, maka itu tidak boleh dikonsumsi, nggak boleh dimakan.
So, what are the benefits of eating halal foods? Apa aja sih manfaatnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal? The first is, it makes your body healthy. Yang pertama, kalau kamu makan makanan yang halal, bisa dipastikan bahwa badan kamu akan menjadi sehat. And the second is, fill you with rich protein to help you grow. Dan yang kedua, makan makanan yang halal akan menambah asupan protein untuk membantu kamu tumbuh. Dan sebenarnya nggak cuma protein sih, gizi, zat besi, kalsium, karbohidrat, glukosa, everything, vitamins. Terus yang ketiga, clean your heart and self inside. Makan makanan yang halal akan mensucikan hati dan jiwa kamu. Karena jika kamu benar-benar sabar untuk misalnya teman-teman kamu nih pas kamu kuliah, teman-teman kamu pada minum bir bintang gitu kan. Terus kamu, enggak deh, aku muslim. Gitu. Kamu dengan susah payah menjaga diri kamu sendiri. Insya Allah, Allah akan bikin hati kamu suci dan jiwa kamu menjadi really. And then keeps you from sin. Makan makanan yang halal akan menjaga kamu dari dosa. Ini ada hadisnya. Rasulullah SAW bilang bahwa orang yang dalam dagingnya terdapat sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih utama baginya. Jadi kayak tempat paling utama buat orang yang dalam dagingnya itu ada sesuatu yang haram itu adalah neraka. Jadi sebenarnya jangan sampai kita makan sesuatu yang gak jelas hukumnya yang haram. Misalnya nih, ada Jeko misalnya di atas meja teman kamu. Kamu nanya ini punya siapa? Gak ada yang ngaku. Kan kamu sayang kan? Wah, ada Jeko nih lumayan, apalagi yang Chocoloko. Kayaknya enak nih, lagi lapar lagi. Kamu udah mau makan tuh, tapi kamu ingat, wah tapi aku gak tahu nih punya siapa, gak ada yang ngaku, hukumnya gak jelas. Dengan aku taruh dulu, sampai dia jelas, sampai dia memperbolehkan kamu makan, baru kamu makan. Next, make your deeds acceptable. Dan makan makanan yang halal akan membuat amal ibadah kamu diterima. Jadi Rasulullah pernah bilang bahwa salah satu alasan kenapa doa kamu gak dikabulkan atau kenapa sholat kamu gak diterima sama Allah, wudhu kamu gak diterima sama Allah, salah satunya adalah kamu melaksanakan semua ibadah itu dengan anggota badan yang di dalam anggota badan itu ada daging yang haram. Itu ada makanan yang haram yang kamu makan. Jadi itu bikin beberapa amal ibadah kamu tuh gak diterima sama Allah, jadi reject. Make you blessed with the saleh people and worshipper. Dan makan makanan yang halal atau minum-minuman sesuatu yang halal akan membuat kamu digolongkan dengan orang-orang yang saleh dan ahli ibadah. Gak cuma di dunia tapi juga di surga, kamu akan dikelilingi sama orang-orang yang baik. Kenapa? Karena kamu juga orang yang baik. And the last is educate your mind. Makan makanan yang halal akan mencerdaskan pikiran kamu. Jadi kalau kamu pengen jadi pintar, pengen jadi cerdas, makan makanan yang halal dan menyehatkan. Jangan micin mulu. The next is keep you close to Allah. Makan makanan yang halal dan menyehatkan akan membuat kamu dekat dengan Allah. Karena hati kamu selalu suci, badan kamu selalu suci, kamu akan selalu ingat Allah dan Allah akan selalu ingat kamu. Indah kan? I think that's all. So that's all we can learn today. Jadi tadi yang bisa kita pelajari hari ini. This is the second chapter of halal or haram. See you next week. Ini adalah chapter terakhir dari halal atau haram. Jadi sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.